Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Taib ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab Gundul. Masih di kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat Al-Mutahhatimat, dan kita sekarang menginjakkan di pembahasan usul salasah di bagian yang keempat. Taib ini bagian kitab yang akan kita bahas ya. Taib kita lihat nanti satu-satu dari beberapa fragmen ini, kita bagi beberapa potongan untuk kita bahas per halamannya. Sebetulnya metodenya hampir sama dengan video-video sebelumnya, hanya saja sekarang akan kita persingkat lagi ya, sehingga tidak akan membahas secara khusus makna demi kata, tidak kita tampilkan, tapi nanti kita sebutkan dan kemudian langsung kita bahas dengan i'rabnya. Nah, di sini ada beberapa huruf ya. Faida, qila apabila, maka apabila, qila itu artinya dikatakan ya, laka kepadamu, man siapakah Rabbmu. Nah ini dua kata ya, fa-nya sendiri sama kul, maka katakan ya. Kalau sense-nya belum sampai ke sini, insyaallah nanti semakin sering kita membaca kitab akan semakin mudah membedakan ya, ini apakah satu kata atau dua kata. Robbi, Robku adalah Allah. Alladzi, yang robba ya. Robba itu mentarbiyah ya, merawat. Ni, aku ya. Dan kemudian robba dan juga mentarbiyah jami' seluruh alamin bi nikmati, dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia apa di sini ma'bud ya, ma'bud. Abada ya'budu ya. Dari bab fa'ala yaf'ulu, di sini kita lihat ya, abada ya'budu masdarnya ibadatan. Kalau ma'bud itu isim maf'ul ya, abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun. Orang yang beribadah namanya abid, yang diibadahi namanya ma'bud atau sesembahan. Laisa, tidaklah li aku memiliki ma'bud sesembahan siwahu selain dia. Itu arti kata demi kata ya. Nah kemudian kalau kita rangkai maknanya secara umum, apabila dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu, maka katakanlah Robbi, Robku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dan dialah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Nah kemudian berikutnya baru kita sebutkan kedudukan-kedudukannya. Yang pertama di faida qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu. Nah ini adalah jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah itu ada fi'ilnya adalah qila. Qila adalah fi'il majhul, sedangkan fi'il maklumnya adalah qala yaqulu qaulan. Qila itu dikatakan, yuqalu sedang dikatakan. Taib, qila adalah fi'il majhul, maka dia pasti akan memiliki apa? Naibul fa'il sebagai pasangan yang pasti harus ada, sebagaimana fi'il maklum pasti memiliki fa'il. Siapakah naibul fa'ilnya dari fi'il qila ya? Naibul fa'ilnya adalah jumlah yang diucapkan ya. Jika dikatakan kepadamu, apa sih yang dikatakan? Man robbuk, maka man robbuk inilah, jumlah inilah, sebetulnya jumlah ini memiliki i'rab yaitu sebagai naibul fa'il. Jumlah ini sebagai naibul fa'il ya, jumlahnya memiliki i'rab. Taib. Dan demikian berikutnya nanti kalau termasuk fi'il qala, yaqulu, qul, qila, yuqalu, maka itu pasti akan punya keterkaitan ya. Jadi fi'il qala, kita lihat di note di sini, note nomor 1.
Fi'il qala qul itu memiliki maf'ul bih berupa jumlah yang diucapkan. Kalau qila majhul, maka jumlah yang diucapkan berposisi sebagai naibul fa'il. Tapi kalau jumlah man rabbuka sendiri, ya, man rabbuka sendiri ini kalau kita rincikan lagi, maka man itu adalah khobar muqaddam, rabbuka adalah mubtada muakhar. Berikutnya yang di baris kedua, fakul maka katakanlah. Nah ini juga sama ya. Ini adalah jumlah fi'liyah, ada fi'ilnya kul adalah fi'il apa? Fi'il amr. Dan fi'il amr dia memiliki fa'il. Siapakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir tak yang tersembunyi ya. Kul. Sebetulnya kul anta sih ya. Kul anta, tapi antanya tersembunyi. Nah kemudian yang disuruh dikatakan inilah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya. Jadi ini jumlah keseluruhan ini sebetulnya jumlah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih sebagai objek ya. Baik, kemudian jumlah ini kalau kita preteli lagi bisa fakul maka katakanlah Robbi Allah ya, kalau kita mau mengatakan dengan lengkap. Awalnya Robbi, tapi kemudian karena di sini bertemu 3 sukun, yang di sini dirubah Robbi Allahu. Rabbku adalah Allah. Ini mubtada, ini khobar. Robbi adalah Allah. Alladzi Rabbani ya, adalah Rabbani yang telah mentarbiyah aku, merawatku. Nah, Rabbani ini fi'il fa'il plus maf'ul bih ya. Fi'ilnya robba, fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Ninya sebagai maf'ul bih. Warobba, dan demikian juga dia telah mentarbiyah, ini fi'il fa'il. Ini jami'a ya. Jami'a sebagai maf'ul bih ya. Jami'al alamina, seluruh alam semesta binikmatihi, dengan nikmat-nikmatnya. Tapi atau perhatikan di catatan nomor 2, pada dasarnya jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk nama atau sifat laki-laki berakal. Namun ada beberapa kata yang bentuk jamaknya itu diikutkan mengikut jamak mudzakkar salim ya, dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun, meskipun dia bukan nama atau sifat laki-laki berakal. Ini contohnya adalah alamuna, alamina. Ini jamak mulhaq ya. Di antara yang lain adalah bilangan puluhan ya. Bilangan puluhan itu i'rabnya ngikut jamak mudzakkar salim meskipun bukan nama atau sifat laki-laki berakal. Ishrun, salasun, arbaun, khamsun, dan seterusnya. Contoh lain adalah bumi ya. Bumi-bumi itu arduna atau ardina. Sekarang kita lanjutkan di bagian yang ketiga, wahwa ma'budi, dan dia adalah, ini mubtada ya, wahwa, dia adalah ma'budi ya. Laisali ma'budun siwahu, dan aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Nah ini adalah isim laisa. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, hadza artinya apa? Ini syuru' artinya permulaan ya, permulaan. Jadi kalau kita mau mencari di syara'a yashra'u itu memulai artinya ya. Syuru' itu artinya al-bad'u, permulaan. Fi dalam tafsil artinya perincian ya. Memerinci itu fassola ya. Fassola ya. Fassola yufassilu, memerinci. Masdarnya adalah tafsil, perincian. Berikutnya, ma apa-apa taqaddama yang telah berlalu ya. Wazannya tafa'ala ya ini. Wazannya apa? Tafa'ala. Min dari usul yang 3. 2. Nah, di sini bisa dimaknai
mengeluarkan, ya, bisa disebutkan ukhrija. Kenapa? Kalau ukhrija ini nanti bisa diartikan dan kalam itu dikeluarkan, atau kalau dimaknai positif atau maklum wa akhraja, dan nantinya penulis itu mengeluarkan kalam itu dengan bentuk soal, ya. Sighah itu bentuk soal, artinya soal, sama dengan bahasa Indonesia. Li, agar, yakun, auqa, waqa'a itu terletak, ya. Ya, artinya lebih mengena gitu, kurang lebih artinya dalam jiwa. Wa ablagh fil fahmi, ablagh itu dari kata-kata balagho, kena itu. Sama juga sebetulnya, nanti di sini kita artikan lebih pas atau yang semacamnya juga boleh. Wa ablagh fil fahmi lebih pas dalam pemahaman. Wa aqrab itu lebih dekat pada intibah, perhatian. Nah, ini auqa, ablagh, aqrab ini kan termasuk bagian dari isim tafdhil, ya. Isim yang menunjukkan makna lebih atau paling dengan dibentuk atas wazan af'al. Tapi berikutnya kita bahas satu persatu di jabatan katanya. Hadza syuru'un, ini adalah permulaan dalam perincian hal yang telah berlalu dari usul salasah. Nah, berarti ini bentuknya adalah mubtada khobar, ya. Bisa tertangkap di sini, ya. Ini mubtada khobar. Mubtadanya adalah ini, khobarnya adalah syuru'. Ini adalah permulaan, ya. Sedangkan berikutnya ini pelengkap aja. Fi tafsil jar majrur, ya. Ma taqaddama fi tafsili, kita coba hadza syuru'un fi tafsili, ya. Bukan fi tafsilin, ya, karena ini fi tafsili ma. Ini adalah bentuk mudhof ilaih, perincian dari apa-apa. Bukan tafsilin ma, tapi tafsili ma, perincian dari apa-apa taqaddama yang telah berlalu. Kemudian ada huruf min. Min ini sebetulnya min tafsiriyah, ya, dia menjelaskan apa-apa ini. Apa-apa yang telah berlalu itu apa sih? Berupa usul salasah, ya. Ya, moga-moga bisa difahami. Di sini kalau diartikan sih biasanya yang enak ini adalah permulaan dalam perincian. Ma-nya itu boleh diganti dengan ini. Ma ini langsung diganti dengan ini. Karena ini min ini adalah min tafsiriyah dari ma. Menjelaskan ma itu apa sih? Dijelaskan oleh isim setelah min, ya, karena ini min tafsiriyah. Jadi ini adalah permulaan dari perincian usulus salasah yang telah berlalu, ya. Seperti itu kurang lebih. Baik. Berikutnya, wa, kalau kita maknai fi'il maklum, maka di sini akhroja, artinya fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa dan kembali kepada penulis kitab. Ini bisa juga dibaca ukhrija, boleh. Ukhrijal kalamu, kalau wa akhroja al kalama. Penulis mengeluarkan kalam ini bisi ghotis su'ali, dengan bentuk soal. Bisi ghotis su'ali. Terus kemudian liyakuna, karena di sini adalah huruf penasob. Huruf penasob, kemudian yakunnya menjadi liyakuna. Liyakuna au qa'a, ya. Karena di sini adalah isim kana, isim yakun, ya. Isim yakun. Jadi dimansubkan au qa'a, bukan au qa'u. Terus kemudian ini tidak pula ditanwin, ya, jangan ditanwin, karena ini adalah isim la yang shorif. Liyakuna auqa'a fi nafsi, lebih tepat di jiwa. Wa ablagha fil fahmi, nah ini nafsi, ini fahmi. Sedangkan ini ablagh, kita boleh katakan ini ngikut kemana? Ikut ke sini, maktuf, ya, atau diatofkan ke auqa. Demikian pula aqrab ini juga maktuf ke sana. Ilal intibahi. Afan, ini salah, ini bukan, nggak ada ininya, nggak ada, belum di delete dari slide sebelumnya. Tapi berikutnya kita lanjutkan. Fa, apabila idza, ketika kila dikatakan kepadamu,
man siapakah Robmu, yaitu man siapakah ilahmu yang telah menciptakanmu, khalaqaka ya, warabbaka dan telah mentarbiyahmu, warazaqaka dan telah memberikan rizki kepadamu, an-ni'am berbagai macam nikmat. Ni'am itu jamak dari nikmat ya. Jadi nikmatun itu bentuk jamaknya adalah ni'am, ni'amun. Li tasta'ina, ini fi'il ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ista'ana yasta'inu, kemudian antum tasrif yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna sampai tasta'in, tasta'in ya. Engkau apa namanya, ista'ana yasta'inu menolong ya, minta tolong atau menggunakannya. Ini bukan sebentar ya. Ista'ana itu meminta pertolongan, engkau bukan gunakan, meminta pertolongan ya, bukan menggunakan, salah ini, meminta tolong ya. Biha dengannya, oh afan, ini betul ya. Jadi ini litasta'ina biha, biha itu kembali kepada nikmat ya. Ya, betul. Engkau menggunakan nikmat tersebut ya, betul, ini betul. Jadi kita betul, ini betul ya. Agar engkau menggunakan nikmat tersebut ala di atas ibadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Dan Rob adalah al-ma'bud. Ma'bud artinya apa tadi? Sembahan, al-malik yang memiliki, al-mutasarrif yang mengatur urusan ya. Walahu dan dia memiliki ma'anin akhor, makna-makna yang lain. Nah ini ma'anin itu adalah isim mangkus ya, ma'ani ya, ma'ani. Tapi isim ini al-ma'ani ini kan bentuknya dalam posisi ada alnya. Ketika alnya hilang maka menjadi ma'anin. Insya Allah dalam pembahasan nahwu lanjutan akan kita bahas bagaimanakah bentuk isim mangkus ketika nggak ada alnya. Dan tidaklah dimutlakan mu'arrofan, penyebutan menggunakan alif lam ya, atau ma'rifah, illa alallahi ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas posisinya satu-satu. Kila apa tadi? Kila adalah fi'il majhul ya, fi'il majhul, otomatis dia memiliki naibul fa'il. Siapa naibul fa'ilnya? Ya jumlah ini, man rabbuka. Ini sudah kita bahas sebelumnya, jadi kita lewatin. Yaitu man ilahuka. Pertanyaan man rabbuka ya, sebagaimana ini adalah pertanyaan pada mayit, itu yang dimaksud dengan rob adalah ilah, sesembahan, tapi diungkapkan dengan kata-kata rob. Alladzi khalaqaka ya, ini man ilahuka tadi sudah kita bahas. Man itu khobar muqaddam, adalah isim istifham mabni fi mahalli raf'in, sebagai khobar muqaddam. Ilahuka ini mubtada. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, ini fi'il fa'il maf'ul bih. Wa rabbaka ini juga sama, fi'il fa'il maf'ul bih. Wa razaqaka juga sama, fi'il fa'il maf'ul bih. Kan kemudian ditambah ni'am adalah maf'ul bih yang berikutnya, ni'ama ya.
litasta'ina biha, agar engkau dengan nikmat tersebut engkau gunakan, ya, ini litasta'ina. Kenapa di fathah? Karena ada huruf penasab. Ala ibadatihi jar majrur wahdahu, ini hal udah pernah kita bahas, la syarikalah. Kemudian warabbu huwa al-ma'bud, rob adalah sesembahan, ya, ini keterangan dari tadi. Rob, makna rob yang ditanyakan man robbuk itu adalah sesembahan. Man, siapakah sesembahan hakikimu? Maka bentuknya ini mubtada khobar, ya. Ini mubtada, farob ini mubtadanya, khobarnya mana? Huwa al-ma'bud dan seterusnya. Inilah jumlah yang merupakan khobar. Tapi jumlah khobar ini bisa dirinci lagi. Yang ini adalah mubtadanya, kemudian ini khobarnya, ini khobarnya, ini khobarnya, ya. Khobar tuh mungkin lebih dari satu, mungkin seperti ini. Huwa al-ma'budu al-maliku al-mutasarrifu. Nah, ini boleh. Ini semua khobar. Karena antar tiga kata ini tidak ada huruf penyelang waw, ya. Mungkin kalau huruf ada penyelang waw dan ini dan ini dan ini mungkin bisa di i'rab dengan ataf atau maktuf. Tapi karena tidak ada, maka di sini adalah khobar. Ini khobar, ini khobar, ini khobar. Walahu, dan dia memiliki, ini apa? Khobar, ya. Khobar. Ma'anin akhor, ini mubtada. Ma'anin akhoru, ini adalah sifat, ya. Sifat dari ma'anin. Dan dia, rob itu memiliki makna-makna yang lain. Ma'anin adalah mubtada. Nanti insyaallah akan kita bahas kenapa demikian, kok bukan ma'anun, ya, karena di sini adalah isim mangkus. Tadi sudah kita sebutkan akhor adalah sifat, dan sifatnya dia ngikut yang ini, karena kalau yang disifati mubtada rofa, dia ikut rofa. Kenapa kok bukan akhor? Karena ini isim yang shorif, ya. Akhor itu isim yang shorif. Kemudian berikutnya, dan tidaklah yutlaku, ya, ini yutlaku, tidak dimutlakan. Mu'arrafan itu secara makrifah, ya. Nama rob itu tidak dimutlakan dengan menggunakan al, kecuali untuk Allah saja. Tapi kalau untuk yang lain boleh. Rob, Robbul ibil misalkan, pemilik unta, ya. Tapi berikutnya, fakul, maka katakanlah. Ini sama dengan yang tadi, ya. Ini fi'il fa'il, ayyuhal abdu. Nah, ayyuha munadanya yang mana? Ini adalah isim yang dipanggil. Ingat kemarin ketika kita bahas munada, ketika yang dipanggil itu ada alnya, maka ditambahkan ayyuha atau ayatuha. Nah, karena di sini al-abdu itu laki-laki, ditambahkannya adalah ayu. Munadanya siapa sih? Munadanya itu ayu yang dipanggil. Sedangkan al-abd itu sebagai sifat dari ayu. Ayyuhal abdu. Huruf nidanya mana? Huruf nidanya disembunyikan. Ini boleh-boleh saja. Ya, wahai, ya ayyuhal abdu, ya, karena memang jumlah lengkapnya fakul, ya ayyuhal abdu, maka katakanlah wahai hamba, ya, hanya dihilangkan, tinggallah yang dipanggil atau munadanya. Rabbi huwaladzi aujadani, Rabbku, ini mubtada, khobarnya adalah ini seterusnya, ini khobar. Huwa alladzi aujadani, dialah yang telah aujadani, menciptakan aku, mengadakan aku, minal, ini aujada, ya, aujadani, minal adami, dari ketiadaan. Warobani, dan telah mentarbiah aku, merawat aku, bin ni'ami, ni'ami dengan nikmatnya. Wahdahu, dia saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dan demikian pula dia telah mentarbiah, kadzalika, demikian itu, ya, kadzalika itu seperti itu pula, ya, maksudnya kembalinya ke sini, dan juga mentarbiah mereka dengan nikmat-nikmatnya. Ini jami'ah, ya, maf'ul bih, jamil alamin bini amihi alamina. Ingat, ya, ini adalah jamak
mudzakkar salim, sehingga jami'al alamin sebetulnya ini mudhaf ilaih. Ini adalah mudhaf ilaih, dia majrur dan majrurnya dengan fathah ya, karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Jangan sampai salah, bukan Rabbil alamini ya. Bi ni amihi adh-dhahirati wal batinati, dengan nikmat-nikmatnya ya zahir, lahir maupun batin. Ni'amihi adh-dhahirah ini sifat, nikmat-nikmat yang sifat-sifatnya lahiriah maupun sifat yang batiniah, sedangkan batiniah ini maktuf atau diatofkan ke sini. Berikutnya huwa alladzi aujadal alam, dan dia yang telah menjadikan alam yang atas maupun alam yang bawah dari ketiadaan. Nah, ini mubtada, ini khobarnya ke sini. Khobar. Ini kalau kita perhatiin lagi, ini ada fi'il fa'il. Ini adalah maf'ul bih ya. Al-uluwi wiya ya, wasufliya, ini sifat ya, alam yang atas maupun alam yang bawah. Sedangkan ini atof, karena ada huruf atof. Minal adami, dari ketiadaan, ini jar majrur. Wa huwa malikuhum ya, dan dia adalah pemilik mereka, yang memiliki mereka. Wa razikuhum, dan dia adalah pemberi rizkinya mereka. Wal mutasarrifu fihim, dan yang mengatur fihim, urusan-urusan mereka, bima, dengan apa-apa yang ia kehendaki. Baik. Dan nikmat Allah itu banyak, tidak terhitung ya. Ini bacanya tuhso ya, bukan tuhsi. Kalau tuhsi engkau menghitung, kalau tuhso terhitung. Bedanya apa? Kalau tuhsi itu di sini, kalau di sini shotnya itu kasroh, pasti yaknya itu punya titik. Tapi karena di sini yaknya nggak punya titik, berarti bacanya tuhso. Ya, maka ini bentuknya mubtada khobar ya. Dan nikmat Allah itu banyak, tidak terhitung. Ni'am ini mubtada, lafdzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Katsiratun adalah khobar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'utu nikmatallahi la tusuha. Tab berikutnya. Dan makhluk mafturun itu diciptakan di atas fitrah ya. Fitrah dari kata fatara ya. Ini kalau kita lihat fatara yafturu itu artinya menciptakan ya. Menciptakan, khalaqa. Ala di atas makrifah, pengenalan khalik mereka, pencipta mereka, subhanallah. Subhanah. Tidak naza'ayu nazi'u artinya menentang ya. Fi rububiyatihi, rububiyahnya, wa wujudihi, dan wujudnya atau keadaannya, kecuali majnun, orang gila, atau mukabir, orang sombong, mu'anid yang lagi menentang. Dan setiap makhlukat itu jamak dari makhlukah, makhluk-makhluk, dan ayat-ayatnya wa'in, meskipun dakat artinya apa? Dakoh yaduku artinya tipis, halus, lembut, kecil ya. Meskipun kecil itu menunjukkan a'zam, sebesar-besar, dalalah penunjukan atas adanya khalik dan keagungannya, a'zamah ya, wa tafarrudihi ya, dan keesaannya. Ini dari kata-kata apa? Tafarroda. Fiilnya tuh tafa'ala, tafarroda ya tafarrodu, tafa'ala ya tafa'alu. Masdarnya apa? Tafa'ulan, tafarrudan, tafarroda ya tafarrodu, tafarrudan. Bi, dengan rububiyahnya ya, wahdahu saja, tidak ada sekutu baginya, tidak ada ilah yang hak selain dia. Baik, kita bahas posisinya. Dan makhluk itu mafturun, terciptakan di atas makrifah, pengenalan Robnya ya. Jadi di sini mubtada ya, mubtada, wal khalqu ini mubtada, makhluk itu mafturuna, mereka itu terciptakan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Mengenal
ala ma'rifati, ya, ma'rifati khaliqihim. Ini jar majrur, kemudian khaliq adalah mudhof ilaih. Subhanah ini adalah jumlah i'tiradiyah, ya, sudah kita bahas berkali-kali. La yunazi'u, tidak ada yang menantang, fi rububiyati, dalam rububiyahnya, wa wujudihi, dan ini jar majrur, ya, ini jar majrur, sedangkan ini adalah ataf ke sini. Illa, kecuali, nah kalau illa bagaimana ngelihat jumlah sebelumnya? Jumlah sebelumnya ini enggak lengkap, ya, tidak ada yang menentang. Siapa yang menentang? Tidak disebutkan di sini, filenya masih kosong, maka di sini dirofakan. Illa majnun, kecuali orang gila, atau mukabirun, ataukah orang yang sombong, atau mu'anid, atau yang menentang. Wa kullu makhluqatihi wa ayatihi wa intaqad dalatun, ya. Jadi ini adalah bentuk mubtada khobar. Kullu makhluqat, setiap makhluk, dan setiap ayatnya, ini mubtada, ini mudhof ilaih. Wa intaqad, sekecil apapun itu menunjukkan dalatun, ya, ini adalah khobar. Setiap makhluk dan setiap ayat itu dalatun, dia menunjukkan atas apa sih? Ala wujudil khaliqi, di atas adanya khaliq. Ini bentuknya mubtada khobar, ya, sedangkan yang lain pelengkap. Wa intaqad, meskipun ini fi'il, ya, fi'il sekecil apapun, dalatun a'dhamu dalalatan, ya, dia di sini menunjukkan dengan sebesar-besar penunjukan, ya. Mungkin ini mungkin dimaknai dengan sifat dulu aja, di i'rab dengan sifat aja dari ini. Dalatun a'dhamu dalatan adalah tamyiz, ya, ala wujudil khaliq. Wa a'dhamatihi, ini diatafkan, ya. Ataf kemana sih? Atas, diatafkan ke wujudnya. Wa tafarrudihi, birububiyai wahdahu la syarikalah. Berikutnya, dan alamun atau alam itu jamak dari alam, ya, sudah kita sebutkan tadi, ini jamak mudzakkar salim. Wahum, dan mereka itu adalah kullu, segala sesuatu ma siwa Allah, selain Allah. Fal wujudu qisman, karena yang wujud itu ada dua, yaitu Rabb dan marbub. Rabb yang memelihara, mengatur, dan marbub yang dipelihara. Maka Rabb dialah Allah Al-Azim Subhanah, sedangkan marbub yang dipelihara, ya, adalah Al-Alam, dan yang dimaksud dengan mereka adalah setiap makhluk. Dan apa ini? Sumia, ya, ini, dan sumia, dan dinamakan, bukan sama. Kalau sama itu menamakan, sama itu tulisannya gini, sama, kemudian ini adalah alif, ya, alif, dia tidak diberikan titik. Tapi kalau seperti ini ada titik, berarti ini sumia, dinamakan. Dan dinamakan alam itu alam li'anahu, karena dia, alamat itu tanda, ya, wadihah, apa, jelas, dalah, yang menunjukkan atas sone, apa, pencipta, wa mujidihi, dan yang mengadakan. Jadi ini sona'a yasna'u, fi'il sone itu fi'il yang memiliki isim fa'ilnya itu sone, sona'a yasna'u, kemudian yang mengadakan namanya sone, yang diadakan namanya masnu. Wa mujidihi dari kata-kata aujada, ya, mengadakan, jalla wa'ala. Di baris yang pertama ini adalah bentuk mubtada khobar, ya, karena ini bentuk definisi. Alamun, alam adalah jamak dari alam, ini mubtada. Alamuna ini jam'u alamin, ini khobar, jam'u alamin. Wa huwa kullu ma siwallah, ini juga sama bentuknya mubtada khobar, ini mubtada. Wa hum kullu
ma, bukan kulun ya, kullu ma. Setiap apa itu bentuknya mudhof ilaih. Jadi ini jangan diberikan sukun. Kullu ma siwallahi. Setelah siwa pasti majrur ya. Maka yang wujud ada dua, ini juga sama mubtada khobar. Al wujudu, maka yang namanya wujud itu qismani. Qismun itu ada dua bagian ya. Qismun itu bagian. Kalau qismani dua bagian ya, atau dua macam. Ini adalah mubtada, ini khobarnya. Khobarnya marfu dengan alif ya, karena dia adalah isim musanna. Dengan berikutnya ini badal. Rabb wa marbub ya, rabbun wa marbubun. Ya, kenapa dirofakkan? Karena dia badal dari kisman, ada dua, dan dua jenis adalah marfu, maka di sini harus ikut marfu. Farabbu ini mubtada, ini khobarnya ini. Rabb adalah huwa Allahu. Huwa Allahu ini mubtada lagi, ini juga khobar. Al-azimu ini boleh diartikan sebagai sifat, boleh pula sebagai khobar kedua juga boleh. Huwa Allahu al-azimu, dialah Allah al-azim. Subhanah adalah jumlah i'tiradiyah. Wal marbub ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya ini semuanya. Huwa al-alam. Kalau dirinci lagi, huwa mubtada lagi, al-alam adalah khobar. Huwa al-alam. Ini jangan dibaca alim ya. Alim bisa juga sebetulnya, tapi maksudnya di sini adalah alam. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka, ini mubtada adalah murad, itu yang dimaksud ya, dari kata-kata arada yuridu, menginginkan. Murad yang diinginkan, yang dimaksud. Bihim, dengan mereka, him kembali ke alam, adalah jami'u makhlukati, seluruh makhluk ya, ini khobarnya. Wasumia, dan ini dinamakan ya, ini adalah fi'il majhul, otomatis butuh namanya naibul fa'il. Naibul fa'ilnya siapa? Alam. Alam itu dinamakan alam ya. Wasumia al-alamu alaman ya, ingat ini adalah naibul fa'il dari fi'il sumia. Sedangkan alaman adalah maf'ul bih. Li'anahu, karena dia alamatun wadihatun, alamat atau tanda yang jelas. Li'anahu, alamatun adalah isim dari anna, wadihah adalah sifat dari alamah. Dalatun ini juga sifat dari alamah, ala soni'ihi wa mujidihi jalla wa'ala. Berikutnya, wahua, dan dia yaitu Allah Ta'ala, ma'budi sesembahanku, yaitu makluhi ya, yang aku ibadahi. Wahdahu saja, laisali ma'budun siwahu, tidak ada untukku sesembahan yang lain. Fa, maka kama sebagaimana annahu, bahwasanya dia subhanahu al-mutafarid ya, mutafarid dari kata-kata apa tadi? Tafaroda, esa ya, bil khalqi, esa dalam penciptaan dan pemberian rizki dan tadbir, mengatur urusan. Fahuwa, maka dia sendiri al-mutafarid, esa, wal mustahik ya, ini mustahik itu yang berhak. Istahaqqa artinya berhak, mustahik adalah isim fa'il dari istahaqqa yastahiqu. Bi, dengan an yu'bad, disembah, wahdahu sendiri saja, tanpa ada yang lain. Dan ini huwa, dia adalah madlul yang ditunjukkan ya, dalla itu menunjukkan, madlul adalah isim maf'ul dari dalla yadullu. Kalimah ikhlas, kalimatul ikhlas ya. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwasanya sebetulnya makna kalimah itu kalau di dalam istilahnya ilmu nahwu artinya adalah kata. Tapi kita dalam mengartikan kalimah secara umum dalam bahasa Arab itu juga berarti
kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Susunan kata-kata membentuk kalimat itu dalam bahasa Arab juga bisa disebut kalimah. Tapi kalau kalimah definisi ini kita gunakan dalam ilmu nahwu, maka maksudnya adalah kata. Ini mubtada wa huwa ai Allahu badal dari ini wa, ma'budi ini adalah khobar. Ya, bukan ma'budun tapi ma'budi karena dia dipaksa karena ada ya di sini. Ya. Ya mutakalim. Ai ma'luhi. Ya. Jangan diartikan ma'budun nggak bisa, ma'budi. Jadi dalnya awalnya dia dhammah dipaksa jadi kasrah karena ada ya mutakalim. Wahdahu ini hal sudah kita bahas. Laisali ma'budun sifat juga sudah kita bahas. Fakama maka sebagaimana anahu subhanahu jumlah i'tiradiyah al mutafaridu bil khalqi warizqi watadbiri, ya ini jar majrur, ini ataf. Fahuwa maka dia juga wahdahu al mutafarid wal mustahiq maka dia esa dan al mustahiqu bi an yu'bad untuk disembah, bukan bi an ya apa namanya ya'bud ya, bi an yu'bad, bi an yu'bada ya. Kenapa bukan yu'badu? Karena ada an itu alat penasab, jadilah yu'bada, bi an yu'bada wahdahu duna man siwah. Wa hadha huwa madlulu kalimatil ikhlas. Dan ini mubtada'nya, khobarnya mana khobarnya ini? Kalau kita prerein lagi, huwa sebagai mubtada, madlul sebagai khobar. Ya, huwa madlul, huwa madlulu, bukan madlulun. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof bagi kalimah ya, yang ditunjukkan oleh kalimatil ikhlasi, la ilaha illallah. Lanjutkan, dan ta'abud ini dari kata ta'abada, beribadah yang menyembah. Ta'abud adalah masdar dari ta'abada ya ta'abadu, ta'abudan. Huwa adalah ta'alluh. Zullan, zulla itu apa kemarin? Tunduk patuh. Wahuban dengan rasa cinta. Wa ta'zim dan pengagungan. Lil ilah terhadap ilah yang hak, al-kabir yang agung. Maka a'zam sebesar-besar dalil bukti atas tauhidil uluhiyah adalah tauhid rububiyah. Sebagaimana istadalla yastadilu berdalil dengan hal itu Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin pada ayat-ayat yang banyak dari kitabnya. Jadi di sini wa ta'abud huwa at-ta'alluh. Ini bentuk definisi ya. Ta'abud itu artinya adalah ta'alluh, maka ini mubtada. Khabarnya ini semua ke sana. Ta'abudu huwa dia adalah at-ta'alluhu, ta'alluh. Ya, jadi penghambaan itu adalah peribadatan zullan wa hubban. Ini halnya. Zullan wa hubban. Zul itu dengan penuh ketundukan, wa hubban dengan penuh kecintaan, wa ta'ziman dan penuh pengagungan. Lil ilahi untuk ilah yang hakki, ya ini sifat. Al-kabiri ini juga sifat. Fa'adhamu dalilin ini mubtada. Fa'adhamu dalilin sebesar-besar dalil atas tauhidil uluhiyah ya, huwa tauhidur rububiyah. Ya, ini mubtada, khobarnya adalah ini khobar. Afanya dari sini. Sebesar-besar dalil atau bukti atas tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah. Itu maksudnya. Ketika orang meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur segala urusan, maka itu bukti terkuat bahwasanya dia yang harus diibadahi. Ya, dia yang harus dimintai karena dia ngatur urusan, dia yang memberikan rezeki. Maka mintanya adalah pada Allah. Itu maksudnya seperti itu. Kalau tauhid uluhiyah dan dari sisi perbuatan hamba ya, meminta kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan rububiyah itu
dari sisi perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah mengatur segala urusan, memberikan rezeki. Maka kalau Allah itu yang mengatur segala urusan, yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, maka dialah yang berhak untuk disembah. Itu maksudnya seperti itu. Maka dalil untuk tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah. Sebagaimana itu banyak disebutkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini disebutkan kama yastadillu, istadalla itu berdalil, bidzalika dengan hal itu Allah Ta'ala, ya, Allah melazimkan atau mengharuskan bagi musyrikin untuk hanya beribadah pada Allah dengan pengakuan mereka bahwasanya mereka mengakui penciptanya hanyalah Allah. Sebagaimana fi dalam awali ayatin fil Qur'ani, ayat pertama di dalam Al-Qur'an fiha al-amr, yang ada amarnya. Ya, kalau antum melihat surat Al-Baqarah, ada perintah pertama kepada makhluk adalah ya ayuhan nasu budu. Ini adalah perintah pertama, ya, kepada makhluk bitauhid, ya. Saya kira pembahasannya sampai di sini ya, agak cepat karena cukup banyak, biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan WA atau komen. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.